Saya, Hilda Carly, pengajar di PGSD yang hobi berhidroponik selama masa pandemi COVID-19. Saya terpanggil untuk membagi pengalaman berhidroponik untuk diterapkan di SD. Topik yang saya sajikan pada tutorial kali ini adalah vegan in school. Maksudnya sayur dan buah di sekolah. Kita mulai dengan kisah penciptaan. Begitu takjubnya alam menciptakan bumi ini. Tumbuhan diciptakan pada hari ketiga. Manusia bertugas menanam. Yang menumbuhkan adalah Allah. Terima kasih Allah Bapa atas kebaikanmu, sungguh luar biasa. Fenomena anak usia SD yang tidak suka makan sayur dan buah menjadi permasalahan. Dikisdas menunjukkan bahwa anak usia SD di Pulau Jawa masih kurang konsumsi serat. Nah, hal ini didukung dengan pernyataan Lloyd bahwa anak SD itu lebih memilih makan chicken nugget daripada sayur dan buah. Sementara itu, Lloyd juga menambahkan melalui bercocok tanam di sekolah anak akan terbiasa makan sayur dan buah. Baiklah Ibu Bapak, kita mulai dengan pengertian dan tujuan hidroponik. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, artinya hidros air, ponos itu daya atau kerja. Jadi metode menanam menggunakan air sebagai media yang kaya nutrisi terukur. Tujuan hidroponik itu antara lain edukasi. Ya, jadi banyak tujuannya. Ibu Bapak, mengapa sih kita berhidroponik? Melalui hidroponik, kita bisa memanfaatkan lahan terbatas. Ya, penggunaan air yang efisien, bebas gula dan nutrisi yang terukur. Menurut buku Hobi Hidroponik, ada 5 sistem hidroponik yang dapat diterapkan di sekolah. Ya. Sistem sumbu, rakit apung, NFT, DFT, dan Dutch bucket. Ibu Bapak, sebagai informasi, media tanam untuk hidroponik macam-macam. Ada rock wall, sekam bakar, kokopit, hidroton, spons, dan kerikil. Tumbuhan salah satu makhluk hidup yang memerlukan banyak unsur elemen, ya, antara lain air dan sinar matahari. Sayur umumnya berkembang biak secara vegetatif alamiah atau tidak kawin. Siklus hidupnya diawali dengan benih yang disemai pada media tertentu seperti kapas, tisu, rockwool, dan macam-macam. Kemudian tumbuh tunas menjadi kecambah, daunnya makin banyak dan besar, menjadi tanaman muda, lalu tumbuh menjadi tanaman dewasa yang akhirnya siap dipanen. Tanaman buah umumnya berkembang biak generatif melalui perkawinan atau penyerbukan untuk tumbuhan berbiji. Nah, siklus hidupnya itu agak berbeda ya dengan tumbuhan sayur. Sebenarnya sudah banyak sekolah yang menerapkan hidroponik seperti di New Jersey, di India, ya, New York, Washington, Nevada, Brunei, bahkan di Indonesia. Sekolah alam di Bandung dan di Bekasi, dan juga banyak yang lainnya. Hasil penelitian hidroponik yang diterapkan di SD menunjukkan bahwa nilai karakter dan hasil belajar IPA meningkat. Mengapa sih kita berhidroponik di sekolah dasar? Ini didasari hasil penelitian dan prinsip PLH bahwa nilai karakter anak-anak itu menjadi meningkat. Seperti peduli sosial, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, ya. Kemudian kreativitas, lebih mencintai lingkungan sekitar, terbiasa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi melalui pendekatan saintifik. Hasil belajar lebih meningkat, ya. Mata pelajaran PLH itu mengacu pada dasar hukum Gubernur Jawa Barat. Salah satu kajian PLH itu adalah penghijauan, di mana tanaman sebagai sahabat dari lingkungan. Dalam tujuan PLH diharapkan anak itu dapat menanam, merawat, memanfaatkan tanaman lebih maksimal pada diri dan lingkungannya.
Hal ini upaya untuk pelestarian juga menumbuhkan kreativitas dalam kegiatan nyata. Sementara itu, prinsip PLH memberi pengalaman yang menyenangkan untuk semua mata pelajaran pada anak-anak, dan produknya dapat dilihat setelah proses pembelajaran selesai. Jadi bukan teoritis, tetapi sifatnya lebih fakta. Ibu bapak, ini koleksi pribadi tanaman hidroponik saya di rumah, di kebun. Ada sayur, ada buah ya, seperti selada, ya selada itu ada RZ, ada Kris Green, ya, ada kangkung, bayam, kubis, pakcoy, ada kale, wortel, ada buah-buahan juga, kacang panjang, melon, cabai, mentimun, tomat ceri, ungu, dan lain-lain. Baiklah Ibu Bapak, sebagai penutup dari tutorial kali ini, silakan kontak saya melalui email, Instagram, atau WhatsApp apabila Ibu Bapak guru ingin berbagi pengalaman dengan saya seputar penerapan hidroponik di sekolah. Terima kasih.